lagi bareng gua di channel Potamu Podcast Tanpa Muka. Ini adalah konten perdana gua di mana gua akan berbincang-bincang dengan makhluk hidup lainnya untuk membahas seputar kehidupan yang mungkin bisa saja terjadi di kehidupan kalian juga, atau bisa dibilang relate dengan kehidupan kalian juga. Mohon maaf kalau misalkan memang artikulasi gua kurang jelas ya, karena gua masih belajar. Apapun memang harus dimulai dari hal yang terkecil, karena untuk mencapai sesuatu yang besar. Oke, langsung saja. Oke, gua punya tema kali ini. Gua kasih tema random. Sebelum itu gua di sini berdua sama teman gua, namanya disamarin aja ya, nama samaran siapa? Nama narasumber kali ini adalah BL. Kita akan membahas tentang tema yang berjudul maafkan mantan. Widih, oke, maafkan mantan. Oke, gimana, sehat BL? Alhamdulillah sehat Pak Potato. Potamu Podcast Tanpa Muka ya hari ini ya. Ya, kenalin untuk semuanya, saya BL ya. Kali ini kita ngebahas apa aja? Ngebahas maafkan mantan ya. Ya, untuk kalian semua pasti punya mantan ya. Mantan yang mungkin diingat oleh kalian semua, mantan yang tidak bisa dilupakan, mantan yang spesial mungkin ya. Dari lu dulu, Cel. Mantan, Cel. Gimana, Cel, menurut lu? Oke, karena ini mic-nya cuma satu guys, jadi maaf gitu sekali ewang mic-nya. Mantan, maafkan mantan. Temanya maafkan mantan. Memang kita perlu memiliki sebuah kesan memaafkan untuk kesalahan mantan. Terlepas dari mereka salah ataupun tidak, setiap individual manusia pasti memiliki rasa egois bahwa mereka itu salah. Ketika setiap ada permasalahan apapun, pasti kita akan menyalahkan orang lain dibanding menyalahkan diri sendiri. Nah, itu pun yang terjadi untuk kehidupan kita, khususnya di dunia asmara, yaitu tentang mantan. Sebelum kita membahas tentang kesalahan-kesalahan mantan, apa hal terbucin yang pernah lo lakuin atau lo alamin selama lo pacaran? Gua dulu deh, gua contohin ya. Hal terbucin yang sampai benar-benar bikin gua bego adalah gua masuk sekolah swasta hanya karena mengikuti jejak mantan gua yang sekolah ke sana. Jadi gua bertahun-tahun gua belajar di SMP, gua ngumpulin prestasi untuk masuk ke sekolah negeri, SMA unggulan, tapi ketika mantan gua masuk swasta, ya gue membuang semua mimpi-mimpi gue untuk masuk ke SMA yang itu. Nah, itu kegoblokan gue yang pertama. Yang kedua adalah, ini paling goblok banget nih. Orang-orang pada bilang gue goblok banget karena gue sampai bikin tanda tangan nama mantan. Jadi tanda tangan gue di KTP itu nama mantan gue guys. Jadi ya saking memang kita nggak bisa nyalahin orang lain ataupun kita sendiri ya. Maksudnya memang cinta itu kadang tidak bisa dikontrol. Saking dahsyatnya rasa asmara yang kita rasakan, memang bisa memacu atau mendorong kita melakukan hal-hal yang di luar batas nalar manusia. Nah, kalau lu hal yang maksudnya yang benar-benar pernah bikin lu sampai segoblok itu akibat kebucinan lu ke cewek lu, apaan lo? Kalau gua sih apa ya? Jadi ya formal-formal aja sih, seperti pada umumnya. Jemput tiap hari, pulang bareng tiap hari. Terus kalau misalkan dia mau ke belanja harus diantar, ya kayak gitu-gitu sih. Ya, betul. Gua mikir jadi ini tuh cinta apa dimanfaatin gitu. Masalahnya gitu. Tapi ya namanya cinta kan butuh pengorbanan juga kan ya. Ya paling begitulah, Cel. Nggak ada yang menarik sih. Yang bucin-bucin gitu. Apa? Apa ya, yang terbucin pakai, gua pernah di make up gitu. Ya, di make up gitu pakai apa, conditioner apa. Conditioner yang buuk ya. Aduh, naon sih gitu, foundation ya, foundation gitu, pakai foundation. Terus pernah juga apa, main permainan terus yang kalah dicoret-coret mukanya, yang kayak gitu-gitu.
bucin tapi menyenangkan sih. Nggak sampai kayak lu lah ngegadein KTP, ngegadein apa sekolah harusnya ke negeri tapi ke swasta gitu kan untuk mengikuti jejak mantannya, enggak lah, nggak sampai gitu, nggak sampai ke sana. Oce, pemberian yang terbaik bagi lu ke mantan lu apa? Apa, Ca? Pemberian terbaik dalam bentuk barang, dalam bentuk barang yang hal yang Spesial. paling spesial yang pernah, rata-rata apapun yang gua kasih sih pasti selalu spesial. Iya, Bukan pasti. ya, Iya, bukan pasti karena spesial. harga tapi lebih ke karena ketulusan yang memang mendasari barang yang gua kasih ke dia itu. Jadi gua pernah sampai kayak jual barang demi membeli barang Oh, iya, iya, iya. yang bener-bener cewek gua mau gitu. Gua sampai sampai segitunya, dan gua bahkan yang paling kocak adalah gua pernah sampai ngumpulin uang bekal gua selama 1 bulan, gua nahan nggak jajan, cuman ngongkos doang ke sekolah itu demi beliin dia skincare. Bucin Aduh, juga itu, bucin, itu bucin. parah sih, parah banget itu. Nah, lu hal hal yang menurut lu paling terbaik yang pernah lu kasihin ke cewek lu apa kira-kira? Ya kalau gua sih ya kayak apa, kayak boneka gitu, boneka beruang gitu-gitu. Karena kan menurut gua boneka beruang tuh lucu ya, kayak orangnya gitu. Jadi gua kasih lah. Itu tanda percintaan gua, tanda kasih sayang gua gitu ke mantan gua lah gitu. Terus lagi gua pernah ngasih bunga. Romantis banget kan bunga. Kebetulan gang rumah dia tuh gang mawar kan. Kebetulan juga gua kasih mawar merah di depan gangnya gitu, filosofi gang mawar gitu. Nah di gang mawar sama dengan jadi mawang, bukan ya, enggak ya, beda ya guys ya, bukan mawang ya, jadi gitu. Maaf ya guys ya gitu. Jadi di depan gangnya cel, gua di depan gangnya, dia kaget kok ngasih mawar gitu kan. Gitu ya, karena filosofisnya lah, dibalik mawar merah ini kan ada kasih sayang juga gitu, ada kasih cinta juga di depan gang mawar gitu, jadi filosofisnya masuklah gitu. Terus apa ya yang gua pengen tanyain sama lu, Cel, lu kan ini sharing juga kan ya. Gua tuh pengen nanya sama lu apa ya, aduh bingung. Oh ya, kalau main Cel paling jauh kemana Cel? Main destinasi terjauh gua. Paling jauh tuh paling ke ujung genteng sih. Ujung genteng itu pun nggak sengaja kita, maksudnya nggak niat kita main berdua, nggak, soalnya itu lagi kebenaran lagi program kerja bareng, emang kesana semua sekantor. Ya kita bercumbu di sana, jangan kenceng-kenceng ya guys, lagi di rumah gitu ya. Ya itu, jadi gue kesana ke ujung genteng, gue melihat laut, lihat sapi di sana, banyak sapi kan, sapi dong. Kambing nggak ada, kebetulan kambing nggak ada. Itu tuh kalau nggak salah kambingnya lagi nggak ada. Lagi nggak ada, intinya kayak gitu. Jadi oke lah, kita langsung ke inilah aja, ke inti poin dari tema kita hari ini tentang maafkan mantan. Nah, menurut lo pribadi, kesalahan apa, terserah dari mantan yang mana, entah SMP, SMK, atau intinya mantan siapapun yang memang menurut lo memiliki kesalahan yang fatal ke lo, dan hari ini bener-bener lo mau maafin, kesalahan apa? Apa ya, kesalahan sih karena gua terlalu egois sih. Enggak, kesalahan mantan Kesalahan yang mantan, oh kan kesalahan gua. ngelakuin ke lu, Eh, lu omongin hari ini, misalkan hmm, lu ya diselingkuhin ya, dan hari ini gua maafin. ya 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 ya, oh ya. Mungkin ini kejadian yang baru-baru ya. Mungkin kejadian baru-baru, bukan mungkin sih, emang udah kejadian 3 bulan yang lalu, Ciel, Juni gitu. Gua satu pekerjaan kan sama dia. Terus gua udah 3 tahun juga berjalan. Ya
susah senang kita udah bersama lah gitu ya. eh Paling kesalahan fatal yang dia apa ya, yang lakukan pada gue ya selingkuh gitu. Tapi untuk saat ini gue gimana ya, 50-50 gitu antara antara kasih maaf atau tidaknya gitu. Tapi mungkin ke depannya ya bisa lah, bisa bisa dimaafkan gitu. Oh, kalau misalkan oh berarti lu belum 100% bisa Iya, memaafkan. Oh, lu masih 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 memendam. belum bisa menerima kenyataan gitu Oh, saya. jadi lu benar-benar belum bisa memaafkan kesalahan mantan lu yang Iya, ini. iya, iya, Oh. iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gua pribadi sih sebenarnya ya pasti banyak lah, namanya manusia tuh ya pasti banyak kesalahan. Versi versi apa sih kesalahan mantan gue versi gua tuh ya banyak banget tuh, diselingkuhin ya pernah, diduain ya pernah. Cuman untungnya gua tuh tipe orang yang tidak pernah merasakan kayak eh ya tidak apa ya, tidak merasakan atau tidak ada bekas sama sekali yang atas apa yang mereka Iya, lakukan. iya, Karena gue iya. tipe orang yang gampang move on dan gampang melupakan. Karena kesannya gini, ini apa sih versi gue ya? Hmm. Kesannya gini, kalau semisalkan kita masih mengingat kesalahan dia, berarti sudah dipastikan bahwa kita itu belum bisa move on dari dia Iya, dan kita iya. kalah dalam pertarungan antara Benar. kita sama mantan kita. Nah, kalau gue sih udah legowo, udah free dan gue udah nggak peduli apapun yang mereka lakukan. Bahkan gue selalu mendoakan agar mereka lebih lebih baik lagi mungkin dan dapat orang yang lebih tepat dan lebih baik dibanding Iya, gua kayak betul, gitu betul. sih. Itu sih paling versi damai yang terbaik menurut gua. Kayak gitu. Apa yang lu mau tambahin coba? Ya, ya seperti yang tadi saya omongin ya, yang gua omongin bahwa ini soal 50-50 gitu antara antara apa? Antara dimaafkan atau tidaknya gitu. Di saat gua lagi mikirin rasa rindu gitu ya, rasa rindu kepikiran, disitulah gua legowo lah. Tapi di saat lihat jahatnya gitu, dilihat kesalahan dia, wah kok kok gitu gitu. Jadi belum bisa menerima kenyataan sih pada intinya. Setengah-setengah lah antara ikhlas dan gak ikhlas gitu. Ya mungkin karena masih baru juga ya, baru 3 bulan apa 4 bulan gitu. Ya mungkin kedepannya gua bisa lebih legowo lah kayak lu lah. Ya gitu. Gitu Cel. Oke, 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 oke. Oh, jadi ya kesimpulannya adalah ada satu kesalahan mantan mantan BL ini yang belum bisa 100% dimaafkan. Mungkin ke depannya kita bisa mendengar keikhlasan dia untuk Ya, memaafkan kesalahan si tapi part mantan 2 dia. gitu. Iya, ya karena memang ini episode perdana ya, jadi masih banyak kekurangan dan memang diksi-diksi yang kami berikan ataupun narasi dari podcast kita tidak cukup maksimal ya nggak apa-apa. Semua butuh proses, semua butuh step by step kayak gitu. Mungkin cukup sih dari gua cukup. Sebelum gua tutup apa yang mau sampaikan ke mantan lo siapapun itu Siapapun itu. ya siapapun itu apa yang pengen lo sampaikan. Teruntuk mantan ya, ya kita kan dulu pernah berkomitmen ya. Kita dulu kita dulu pernah berkomitmen, pernah pernah apa teh, pernah udah diperinciin gitu, udah ditata gitu bagaimana untuk melanjutkan ke depannya. Ternyata gagal di tengah jalan gitu, belum sampai pernikahan juga. Ya, pada intinya untuk mantan-mantanku kalian bahagia sih pada intinya. Bahagia terus jangan lakuin lakuin ke orang atau ke cowok yang lainnya seperti ke gua gitu. Cukup gua aja lah gitu. Jangan ke orang lain gitu. Udah gitu aja. Oke, oke, thank you, sebuah pesan moral yang sangat bijak dan sangat patut untuk didengar oleh mantan-mantan mewakili beberapa orang ya mungkin. Kalau gue sih pesan terakhir dari gue, oh, ada deh untuk teruntuk mantan gue yang baru-baru ini nikah. Ya. Oh iya iya iya. Ya, gue ngucapin selamat hidup
bahagia, semoga pernikahan kalian sama Wa diberkahi sama Allah, semoga intinya langgeng dan menemukan titik kebahagiaan yang lu cari selama ini. Gua berharap gua bakal menemukan titik bahagia yang sama kayak lu, dimana gua bisa menikah dengan wanita yang gue cintai. Oke, itu aja dari kita Potamu, sampai jumpa di episode kedua. Bye bye guys.